Ya, halo, nama saya Rafil Muhammad Arif dari STT Wastu Kencana, Teknik Informatika kelas Malam B. Di sini saya akan menjelaskan tentang graf ya, mata kuliah Matematika Diskrit 2. Yang saya jelaskan meliputi sejarah graf, pengertian graf, dua kategori graf yang mana meliputi kategori sederhana dan tidak sederhana, 5 jenis graf beserta cirinya, terminologi graf dan beserta pengertiannya, serta terakhir ada peta konsep graf ya. Buat penjelasannya langsung saja kita mulai dari sekarang. Pertama, kita akan menjelaskan tentang sejarah teori graf ya. Sejarah singkatnya, teori graf ini pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736 melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Untuk memecahkan masalah itu, Euler memisahkan daratan yang dihubungkan dengan titik vertex dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi atau edge. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seorang dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing dalam satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Ini ada Leonhard Euler. Kemudian pengertiannya dari graf itu adalah graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan V dan I, yang mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi edge. Ini ada contohnya. Nah, ini ada contoh graf di mana vertexnya itu adalah titik 1, 2, 3, dan 4 serta edge-nya itu adalah E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Dapat dilihat bahwa graf di samping merepresentasikan pasangan terurut, di mana G atau graf adalah E1 yang mana menghubungkan satu titik 1 dan titik 2, E2 yang menghubungkan titik 2 dan titik 3, dan seterusnya. Selanjutnya kita ke dua kategori graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana dan graf tak sederhana. Pertama kita bahas dulu graf sederhana atau simple graph. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Kita lihat contoh gambarnya pada gambar di bawah ini. Ada tiga gambar graf, yang mana gambar G1 adalah gambar graf sederhana. Nah, pada gambar G1 ini adalah vertexnya adalah 1, 2, 3, 4 dan edge-nya adalah 1, 2, 1, titik 1 dengan titik 2, titik 1 dengan titik 3, titik 2 dan titik 3, titik 4 dan titik 2 dan titik 4, titik 3 dan titik 4. Selanjutnya ke graf tak sederhana. Graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang yang dinamakan graf tak sederhana. Ini diwakilkan dengan gambar G2 dan G3, di mana G2 adalah graf dengan titik V1, 2, 3, edge-nya adalah himpunan titik 1 dengan titik 2, titik 2 dengan titik 3, dan seterusnya. Dan graf G3 adalah seperti ini. Selanjutnya 5 jenis graf beserta cirinya ya. Yang pertama ada jenis graf sederhana dengan cirinya adalah sisinya tidak berarah, sisinya tidak diperbolehkan ganda, dan sisi gelang dibolehkan tidak dibolehkan. Kemudian ada graf ganda yang sisinya juga sama tidak berarah, sisi gandanya diperbolehkan dan tidak boleh ada sisi gelang. Kemudian ada graf semu, sisinya tidak berarah, diperbolehkan ganda dan memiliki gelang. Kemudian ada graf berarah yang dimana sisinya tentu saja berarah, sisi gandanya tidak diperbolehkan ada gelang. Dan terakhir ada graf ganda berarah di mana sisinya berarah, sisinya diperbolehkan ganda dan juga memiliki gelang. Lanjut ada terminologi graf. Di sini saya merangkum pada 9 terminologi
Yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Itu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Seperti contoh gambar pada G1 disimpulkan simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 4. Jadi simpul 1 ini berhubungan langsung dengan titik 2 dan titik 3 tapi tidak berhubungan langsung dengan titik 4. Ini yang dinamakan dengan ketetanggaan. Selanjutnya ada bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi elemen E sama dengan PJ dan titik PK dikatakan E bersisian dengan simpul PJ atau E bersisian dengan simpul PK. Nah, di contoh grafnya ini di gambar G1 sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2. Nah, ini ada titik 2 dan ini ada titik 3. Ini ada simpul 2 ya. Dan simpul 3 sisi 24 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4, tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Ini tidak bersinggungan ini. Selanjutnya adalah simpul terpencil, yaitu simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Nah, dicontohkan melalui gambar ketiga ini, di mana titik 5 ini tidak memiliki hubungan dengan titik manapun. Ini adalah yang dinamakan simpul terpencil. Selanjutnya adalah graf kosong, yaitu graf yang himpunan isinya merupakan himpunan kosong. Nah, di sini hanya ada titik 1, 2, 3, 4, 5 tetapi tidak terhubung dengan satu sama lain. Ini adalah dinamakan dengan graf kosong. Selanjutnya ada derajat atau degree. Ini adalah simpul yang jumlah sisinya yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya dituliskan seperti ini. Nah, dimana pada graf G1 derajatnya itu adalah derajat 1 sama dengan 4, derajat 2 sama dengan derajat 3. Sedangkan pada gambar G3 derajat 5 itu tidak ada karena merupakan terpencil, dan derajat 4 itu adalah dengan 1 karena ini adalah simpul anting-anting atau pendan vertex. Dan pada gambar G2 simpul D1 bersisian dengan simpul 3, ini adalah sisian ganda, dan derajat 2 bersisian dengan 4, dan ini adalah berbentuk sisi gelang atau loop. Kemudian ada lemma jabat tangan atau handshake lemma. Ini adalah turunan dari derajat ya, dari degree sebenarnya, cuma rumusnya aja yang berbeda. Ini bisa dilihat sendiri seperti ini rumusnya. Kemudian ada lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2 sampai Vn. Adalah sisi Vn-1 En Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0 V1, E2 V1 V2, En sama dengan Vn-1 Vn. Ialah ada sisi-sisi dari graf G. Ini seperti dicontohkan lagi pada gambar G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan jumlah tersebut dalam lintasan tersebut adalah lintasan 1, 2, 4, dan 3. G1 memiliki panjang 3, 1, 2, 3. Kemudian ada siklus, cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus sejauh graf. Nah, dicontohkan lagi pada graf G1 ya, dimana pada titik 1, 2, 3, 1. Nah, ini adalah saling terhubung, makanya dinamakan dengan siklus. Selanjutnya terakhir ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul P2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke P2. G disebut graf terhubung, connected graph, jika untuk setiap pasang simpul VI dan PJ
dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke PJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Nah, di sini dicontohkan lagi. Graf terhubung itu ada dua jenis ya, ada graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. Ini adalah penjelasannya. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph, apabila setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Ini contohnya, gambarnya. Terakhir ada peta konsep graf ya. Di sini saya analogikan sebagai peta Jawa Tengah ya, dimana dari pertama kita dari Nganjuk bisa ke Malang, kemudian bisa lanjut ke Surabaya. Nah, di Surabaya kita bisa ke Madura, tapi di Madura kita nggak bisa kemana-mana selain kembali ke Surabaya, dan di Surabaya baru kita bisa sampai ke Jember. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk sumber presentasi videonya bisa di-download di link di bawah. Sekian dan terima kasih.